Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul teks eksplanasi, di mana video sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Tapi sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Fase 1. Air laut terkena terik matahari dan menguap ke langit. Fase 2. Uap berkumpul semakin besar hingga menjadi awan. Fase 3. Awan tersebut tertiup angin hingga berpindah ke tempat yang lain. Fase 4. Di tempat baru yang lebih dingin, awan tersebut kembali menjadi butiran air. Proses ini disebut kondensasi. Fase 5. Kemudian butiran air tersebut jatuh menjadi hujan. Nah, video yang sudah kalian tonton tadi merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi, di mana dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya teks eksplanasi sudah sering ditemui saat membaca berita atau informasi yang disampaikan orang lain. Nah, sebenarnya teks eksplanasi juga pernah dipelajari di bangku SMP loh. Jadi, untuk mengingat-ingatnya, kita belajar lagi ya. Lalu, apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, tujuan dari teks eksplanasi sendiri adalah untuk menerangkan tahapan, langkah, maupun proses bagaimana kita memberikan alasan mengapa. Lalu gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi yang bisa kalian ketahui. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Berarti sebuah informasi harus berdasarkan kebenaran, bukan hanya hoaks atau opini dari seseorang. Kemudian yang kedua adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap suatu hal yang dibahas. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Kemudian jenis-jenis teks eksplanasi. Nah, ada dua jenis yang menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi tentang alam, di mana jenis teks satu ini membuat bacaan di mana topiknya berhubungan dengan bencana alam. Kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi tentang sosial. Di dalam jenis teks ini bisa diuraikan menjadi banyak topik, seperti mengenai budaya, permasalahan perekonomian masyarakat, atau yang lainnya. Nah, contoh dari teks eksplanasi tentang alam bisa berupa misalnya tanah longsor, banjir, dan juga tsunami. Kemudian, untuk contoh teks eksplanasi tentang sosial, itu bisa berupa tentang bullying anak sekolah, pencurian,
ataupun yang sedang marak sekarang, yaitu coronavirus. Nah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai teks eksplanasi. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat,